Blak-blakan Said Didu sebut Menteri Prabowo, anak nakal, sentil Bahlil di kasus tambang Raja Ampat. Said Didu mantan sekretaris BUMN membongkar biang kerok di balik kerusakan lingkungan Raja Ampat. Sebagai informasi kasus pertambangan di Raja Ampat menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia baru bergerak setelah tagar Safe Raja Ampat bergaung. Hasilnya, 4 dari 5 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat izinnya dicabut. Di antaranya, PT Anugerah Surya Pratama, PT ASP, PT KWI Sejahtera Mining, PT KSM, PT Mulia Raimon Perkasa, PT MRP, dan PT Nurham. Kini Said Didu membongkar fakta yang mengejutkan mengapa pertambangan bisa dengan mudah beroperasi di Indonesia, salah satunya di Raja Ampat. Saat era Jokowi, Said Didu menilai banyak aturan yang diubah demi memudahkan perusahaan mendapatkan izin tambang. Said Didu menilai Jokowi dan seorang menteri adalah sutradara di balik semua ini. Tentang izin, kita harus tahu bahwa Jokowi dengan menteri yang paling berpengaruh itu sutradara tambang itu adalah menteri yang berpengaruh, tegas Said Didu. Itu 2 kali melakukan hal untuk memudahkan tambang. Merubah Undang-Undang Minerba tahun 2009, diubah di 2020 dalam waktu 3 hari, jelasnya. Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah hingga semua memudahkan perusahaan pertambangan karena tak perlu analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL. Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua. Jadi memang Jokowi mengubah undang-undang untuk menjual negara ini. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, udahlah Jokowi memang ini menjual negara ini, ucapnya berkali-kali. Tak berhenti di sana, Said Didu juga menyinggung pembuatan PSN. Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus proyek strategis nasional yang mentorpedo semua, jelasnya. Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia. Nah, saatnya kita membuka semua. Siapa di balik ini semua? Jangan Jokowi semualah, Airlangga Hartanto harus bertanggung jawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN. Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggung jawab karena dia ikut mengubah aturan, tegas Said Didu. Bahlil juga harus bertanggung jawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya. Saat itu, izin tambang dan hutan dibatalkan, tapi dipindahkan ke Menteri Investasi, Bahlil pada saat itu. Pada saat itu terjadi persaingan antara Menko Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil. Kelihatannya pada saat itu anak emasnya pindah, dari Luhut ke Bahlil mulai 2022, jelasnya. Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi. Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk mengaudit semua yang dilakukan oleh Bahlil. Sebagai informasi, isu pertambangan di Raja Ampat menjadi sorotan setelah viral di media sosial. Pemerintah melalui Menteri ESDM baru bergerak setelah tagar Safe Raja Ampat bergaung. Hasilnya, 4 dari 5 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat izinnya dicabut. Di antaranya, PT Anugerah Surya Pratama, PT ASP, PT KWI Sejahtera Mining, PT KSM, PT Mulia Raimon Perkasa, PT MRP, dan PT Nurham.